Dalilul Falihin Syarah Riyadus Shalihin bab kelima, muraqabah. Masih hadis yang pertama. Ya, hadisnya ini harus dibaca lagi hadisnya, bukan dibaca sih ya. Isinya saja ini hadisnya dia. Ketika Rasulullah SAW berada di dalam masjid bersama para sahabat, datang orang asing, lalu masuk ke dalam masjid, melewati para sahabat dan langsung duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW, bahkan lututnya kena ke lutut Rasulullah SAW. Kemudian meletakkan tangannya di paha Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam." Kemudian Rasulullah menyebutkan rukun Islam. Setelah dijawab, orang itu mengatakan, "Benar." Gitu ya, Anda benar. Ini yang membuat heran ya. Karena kalau bertanya itu kan tanda tidak tahu gitu kan. Tapi setelah dijawab dia mengatakan Anda benar. Kalau begitu dia sudah tahu. Kemudian yang kedua, jelaskan kepadaku tentang iman. Rasulullah menyebutkan rukunnya, yaitu rukun iman. Setelah disebutkan rukun iman yang 6 ya, kemudian orang itu mengatakan Anda benar, sama seperti yang pertama. Ini yang membuat heran para sahabat gitu ya, dia bertanya tapi setelah dijawab mengatakan Anda benar. Ini menunjukkan itunya bahwa dia sudah tahu. Kemudian yang ketiga, apa itu ihsan? Ya, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah SAW menjawab, nah ini yang muraqabah ternyata. Ya, muraqabah itu bagian ininya nih dari hadis ini. Fa akhbirni anil ihsan. Yang jelaskan kepadaku tentang ihsan. Nah, ini perlu nih. Memang ini kan ya muraqabahnya itu nih bagian ininya. Ini nanti dijelaskan nih ya, dari bahasa Arabnya juga perlu di penjelasan nih. Rasulullah SAW menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah. Ya. Ihsan itu apa gitu ya, jelaskan kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, anta budallaha, kamu beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, yakinlah ya, sesungguhnya dia Allah melihat kamu. Nah, ini bagian muraqabahnya yang ini. Kemudian pertanyaan berikutnya dari orang tersebut adalah, jelaskan kepadaku tentang hari kiamat, as-sa'ah, hari kehancuran alam raya. Rasulullah menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya sama-sama tidak tahu gitu ya. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian orang itu mengatakan, jelaskanlah ciri-cirinya. Nah ini ihsannya saya dulu nih ya. Ini nih muraqabahnya itu yang ini. Ya, ihsan menurut bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab ihsan itu adalah masdar dari ahsana. Aduh, anggar bahasa Arab ya. Ahsana
yuhsinu kata kerjanya ahsana fi'il madi atau kata kerja bentuk lampaunya ahsana, fi'il mudhari'nya yaitu kata kerja sedang atau akan yuhsinu. Ini kata jadian. Kata dasarnya adalah hasanun, hasan. Kalau kata kerjanya hasuna, hasuna ya sunu hasanun itu artinya baik, bagus. Ya, arti kata hasuna ya sunu hasanun itu artinya baik. Kalau ahsana berarti itu kata jadian tambahan alif di awalnya dari hasuna, ha sin nun gitu hurufnya ya, ha sin nun hasan, ditambah di awalnya alif jadi ahsana. Nah maknanya adalah kalau secara bahasa, kalau hasanun itu baik, kalau ihsan itu artinya melakukan yang baik. Ihsan itu melakukan kebaikan, gitulah, itu makna bahasa. Nah, tapi kebaikan itu yang mana? Nah, yang dimaksud dengan melakukan kebaikan, gitulah arti ihsan. Itu arti bahasa ya. Karena kalau menurut Rasulullah SAW tadi bahwa ihsan itu apa? Ibadah, berarti ihsan itu adalah anta budallaha, kamu beribadah kepada Allah. Ya sebetulnya dari penjelasan Rasulullah SAW ya, sudah jelas tadi ihsan itu apa. Nah, hanya kalau menurut bahasa gitu tadinya bahwa ahsana yuhsinu ihsan itu artinya melakukan kebaikan. Tapi kebaikan yang mana? Karena menurut orang-orang jahiliyah juga ada kebaikan versi mereka tentunya. Ya menurut orang-orang jahiliyah juga ada kebaikan. Kebaikan yang mana? Ya menurut mereka. Misalnya menyembah berhala, baik nggak? Ya baik menurut mereka. Ya makanya mereka melakukan demikian ya karena menurut mereka itu hal yang baik. Nah secara bahasa gitu itu ihsan ya karena melakukan kebaikan. Satu hal lagi dari kata ihsan yang ada di hadis ini ya, fa akhbirni anil ihsan. Kata ihsannya di sini menggunakan alif lam. Ini alif lamnya alif lam lil ahdi zihni namanya, atau maksudnya alif lam di sini menunjukkan al ihsannya itu nah bukan berdasarkan masing-masing, bukan berdasarkan versi yang manapun, pokoknya baik adalah baik, nah bukan. Yang dimaksud dengan ihsannya dengan beralif lam, alif lamnya itu lil ahdi zihni, ini seperti yang Allah terangkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Ini menunjukkan ihsannya kebaikannya yang mana gitu ya, kebaikannya yang mana. Lil ahdi alif lamnya ini lil ahdi zihni itu ya artinya lil ahdi zihni itu kalau menurut kaidah bahasa Arab itu artinya al ihsan yang orang sudah tahu lah al ihsan yang mana, bukan seperti yang awal tadi. Orang jahiliyah juga melakukan kebaikan yang mana versi mereka. Orang kafir, orang kafir lah mereka melakukan kebaikan yang mana ya versi mereka. Kalau begitu nanti setiap orang akan punya standar sendiri.
Setiap orang bisa punya standar sendiri. Kalau ihsan, kebaikan itu pokoknya kebaikan secara umum, nanti akan demikian jadinya. Bisa jadi setiap orang punya versi sendiri, punya standar sendiri, atau satu masyarakat punya versi sendiri, punya standar sendiri tentang apa itu kebaikan. Nah, yang disebut lil ahdi zihni itu adalah yang sudah pada tahu tentunya bahwa yang dimaksud kebaikan di sini adalah kebaikan menurut Allah. Ya, seperti yang Allah ungkapkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan bagi al-ihsan adalah al-ihsan. Ya, tidak ada balasan bagi al-ihsan kecuali al-ihsan. Nah, kalau di sini kebaikan itu kebaikan dengan versi masing-masing, sementara yang memberi balasan siapa? Karena di sini kan tidak ada balasan bagi al-ihsan kecuali al-ihsan. Yang memberi balasan siapa? Yang memberi balasan itu kan Allah. Artinya nih ayat ini bahwa al-ihsannya harus al-ihsan menurut Allah, karena Allah yang memberi pahala. Karena kalau al-ihsannya menurut versi masing-masing, orang jahiliyah juga menyembah berhala, menurut mereka baik, menurut mereka itu kebaikan, makanya mereka lakukan. Bahkan itu kan Abu Lahab itu sampai membela mati-matian keberhalaannya. Nah, ternyata kan sama sekali bukan al-ihsan itu yang demikiannya. Makanya al-ihsan menurut Rasulullah SAW itu adalah, ihsan itu apa? Kamu beribadah kepada Allah. Itu juga nanti perlu penjelasannya tentang apa namanya, boleh disebut definisi gitulah. Ihsan adalah gitulah, hanya ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Nah, itu perlu penjelasan nantinya nih. Nah, al-ihsan yang dimaksud di sini secara bahasa pun ihsannya sendiri artinya melakukan kebaikan. Itu wazan muta'addi dari hasanun, dari hasuna yahsunu hasan. Dari intransitif menjadi transitif, itu asalnya baik. Kalau baik nggak ada objeknya. Tapi kalau apa bahasa kitanya ya? Kalau yang lain yang mudah misalnya kalau keluar itu tidak ada objeknya, tapi kalau mengeluarkan pasti ada kan objeknya. Apa sih yang dikeluarkan? Kalau saya keluar rumah nggak ada objeknya, saya mengeluarkan buku dari dalam tas, kan ada objeknya buku. Nah, ini kalau hasuna yahsunu hasanun artinya baik, tidak ada objeknya. Tapi kalau ahsana artinya kalau dalam bahasa Indonesianya melakukan kebaikan, taeta objeknya kebaikan. Nah, kebaikannya yang mana? Dari alif lamnya gitu ya. Alif lamnya itu dalam bahasa Arab ini alif lamnya alif lam lil ahdi zihni. Artinya yang sudah dikenal, yang sudah pada tahu lah kebaikannya, kebaikan yang mana. Karena kalau kebaikannya masih umum, dalam arti bisa jadi setiap orang punya versi dan standarnya sendiri. Di satu masyarakat, di berbagai masyarakat punya versi dan standarnya sendiri tentang apa itu kebaikan. Nah, bukan yang demikian. Nah, tapi kebaikannya seperti yang Allah ungkapkan di surat Ar-Rahman, tidak ada balasan bagi al-ihsan. Nah, dari redaksinya tersebut saja sudah menunjukkan tidak ada balasan. Sementara yang memberi balasan siapa? Ya, tidak ada balasan, tidak ada pahala gitu bagi al-ihsan. Yang memberi pahala itu kan Allah. Berarti al-ihsannya itu harus al-ihsan menurut
Allah. Bandingkan dengan yang tadi orang-orang jahiliyah menyembah berhala, menurut mereka itu al-ihsan. Tapi apa itu benar al-ihsan juga menurut Allah? Justru itu kemusyrikan, justru itu kesalahan besar. Itu ya al-ihsannya menurut secara bahasanya arti ihsan itu melakukan kebaikan. Nah, kalaupun diartikan demikian, ya memang maknanya demikian sih. Tapi al-ihsannya, kebaikannya itu adalah kebaikan menurut Allah. Kemudian di surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu, ahsinu itu fi'il amrnya, kata perintahnya dari ihsan. Huruf-hurufnya sama, ahsin, ihsan, ahsin. Kalau ihsan masdar, kalau ahsin kata kerja, kata perintah. Ini jama ahsin, ahsinu. Artinya ini perintah berihsanlah. Artinya kan diperintah berbuat kebaikan. Wa ahsinu, berihsanlah, wajib. Berarti ihsan ini diperintah nih oleh Allah. Ahsinu artinya manusia itu wajib ihsan. Coba kita lihat lagi ke belakang yang kemarin. Yang ditanyakan oleh sebetulnya yang datang itu kan malaikat Jibril. Coba jelaskan kepadaku tentang iman. Islam yang asalnya. Coba jelaskan kepadaku tentang Islam. Setelah itu coba jelaskan kepadaku tentang iman. Coba jelaskan tentang ihsan. Ini ketiga-tiganya kan hal yang wajib. Wajib nggak berislam? Wajib nggak beriman? Wajib nggak berihsan? Ya, artinya berihsan itu kan antakbudallah hanya beribadah kan. Ihsan itu apa? Kamu beribadah kepada Allah. Wajib gak beribadah kepada Allah? Ya iyalah, pasti wajib. Nah, perintahnya di surat Al-Baqarah 195, ahsinu, ihsanlah kalian. Diperintah ihsannya dengan definisi yang disebutkan oleh Rasulullah. Ahsinu, kalau diterjemah apa kira-kira eta? Di Quran terjemahan dah data aya deui atunya eta we kebaikan lah, khair kebaikan, ma'ruf kebaikan, albirru ge kebaikan. Ahsin berihsan, itulahnya ihsanlah kalian. Nah, ihsan apa? Sudah disebutkan oleh Rasul tadinya. Ya, ahsinu, ihsanlah kalian. Nah, dari yang tiga yang disebutkan di hadis itu, Islam, iman, ihsan, semuanya berarti ini wajib. Berislam itu wajib, beriman itu wajib, berihsan juga wajib. Nah, ini dalilnya apalagi secara eksplisit jelas nih di surat Al-Baqarah 195. Ahsin itu kata perintah dari ihsan. Nah, jadi ahsinu itu adalah perintah berihsanlah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu bahasa Arab, aduh ampun. Sesungguhnya Allah itu mencintai al-muhsin. Kalau muhsin itu isim fa'il dari ihsan. Kalau ihsan itu artinya melakukan kebaikan, kalau muhsin artinya orang yang melakukan ihsan. Sekali lagi nih ayatnya pendeknya, yang kutipan si ayatnya cukup panjang sebetulnya. Ahsinu di Al-Baqarah 195, berihsanlah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai. Muhsin itu orang-orang yang ihsan. Sampai situ dulu berarti wajibnya. Ternyata yang ditanyakan oleh malaikat Jibril itu, apa itu Islam? Terangkan. Apalagi dengan Rasulullah menyebut rukun Islam yang 5, di mana yang pertama dari rukun Islam itu adalah 2 kalimat syahadat. Wajib banget eta teh. Wajibnya manusia itu berakidahkan 2 kalimat syahadat. Kalau akidah seseorang bukan 2 kalimat syahadat, Allah menyebutnya
kafir yang akan menjadi penghuni neraka dan abadi di dalamnya. Kalau akidahnya bukan dua kalimat syahadat. Nah, kemudian beriman. Nah, iman itu adalah kemarin ya sekilas nih. Iman itu percaya. Anggaplah hanya kita artikan demikian ya. Iman itu percaya. Apa sih yang dipercayainya? Percaya terhadap apa? Mempercayai apa? Ya, mempercayai agama Islam yang diturunkan oleh Allah. Di mana Islam ini kan mulai dari hal yang mendasar tentang akidah dua kalimat syahadat. Percaya nggak kalau manusia itu harus berakidah yang itu? Sampai kepada hal-hal kecilnya. Rasulullah sendiri kan menyebutkan tentang ini, cabang-cabang iman. Bukan cabang sih, satuan-satuan iman. Satuan-satuan iman itu yang paling mendasar, yang paling besar, yang paling berat itunya adalah la ilaha illallah. Itu iman, mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang paling ringan tentang iman itu adalah membuang duri dari jalan. Artinya membuang duri dari jalan itu bagian dari Islam, dan kita percaya nggak? Kita percaya nggak Islam mengajarkan demikian? Kalau melihat kadarnya tentang berakidahkan tidak ada Tuhan selain Allah dengan membuang duri dari jalannya, pasti jauh beda kadarnya ya. Padahal seluruhnya atau keduanya ini sama-sama itu bagian dari yang namanya iman. Artinya yang disebut beriman itu adalah mempercayai, mengimani Islam, di mana Islam itu hal yang paling mendasarnya adalah ajaran, keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang ringan-ringannya anggaplah yang kecil-kecilnya hingga membuang duri dari jalan juga itu ajaran dari Islam. Percaya nggak? Ya, percaya nggak bahwa Allah memerintahkan, Allah mengatur, Allah menetapkan gitu tentang membuang duri dari jalan. Nah, kembali ke sini nih ya, perintah ihsan. Jadi wajib nih ihsan, diperintah oleh Allah. Dan di dalam ayat Ar-Rahman tadinya ayat 60, kemudian Al-Baqarah ayat 195. Di antaranya di antaranya di surat Ar-Rahman ayat 60, kemudian di surat Al-Baqarah 195 Allah mengulang-ulang tentang ihsan di dalam Al-Quran. Bukan hanya dua ini ya, tentang ihsan di dalam Al-Quran itu banyak ayatnya. Banyaknya ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau di Ali Imran itu yang ini yang apa teh no itu teh khudil afwa, jadilah pemaaf. Kemudian beramalah, ujung ayatnya sama. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Nah, di Quran ihsan ini oleh Allah cukup banyaknya diulang di beberapa ayat. Ini menunjukkan kalau ini intinya kan judulnya kan tentang muraqabah. Muraqabah itu adalah yakin gitu kan. Muraqabah itu apa? Yakin Allah itu maha melihat. Ya, artinya dimanapun, kapanpun, sedang apapun, muraqabah, yakin Allah maha melihat. Itunya saja, ihsannya saja itu ya rasa yakin, itunya ihsannya yakin bahwa Allah itu maha melihat. Itu kan perasaan gitu kan, perasaan yakin tersebutnya, perasaan yakin tersebut kalau rasakan adanya di dalam hati. Nah, misalnya lah kalau kita mengerjakan sholatnya sendiri kan dikerjakan oleh jasad gitulahnya, jasad mengerjakan sholat, takbir gitu ya kan, kemudian ruku sujud terus sampai salam, ini pekerjaan.
Nah, ihsannya adalah mengerjakan sholatnya itu, gitunya, mengerjakan sholatnya itu dengan disertai keyakinan di dalam hati bahwa Allah Maha melihat. Ta ihsana manu eta, ihsana mah muraqabah, ihsan. Makanya ini hadis ini sebagai dalil pertama dari muraqabah. Muraqabah itu artinya merasa yakin bahwa Allah Maha melihat. Ya, ihsan itu apa? Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat kamu. Dan ini makanya ihsan itu wajib. Ihsan itu wajib. Tidak boleh hilang gitu, tidak boleh lengah, tidak boleh dalam sekali tidak boleh gitu ya sekali waktu dalam situasi tertentu Allah teh siga nu eueuh ta eta tidak boleh, tidak ihsan berarti. Perasaan gitu ya, perasaan yakin itu seolah-olah hilang dari dalam dirinya bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah itu menyaksikan. Hilang tak ihsannya. Seperti yang ria juga berarti hilang ihsan. Karena malah ditujukan kepada sesama manusia. Kan ria itu ditujukan kepada sesama manusia dengan maksud mencari keuntungan dari sesama manusia, berarti ihsannya hilang tah. Itu yang ada di dalam hatinya. Setiap anggaplah karena kan Rasulullah menyebutkan antak budallaha kan, kamu beribadah kepada Allah. Nah, ketika beribadah kepada Allahnya itu disertai dengan keyakinan di dalam hatinya bahwa Allah Maha melihat. Makanya ini kan muraqabah judulnya teh. Artinya yakin dilihat oleh Allah. Arti muraqabah teh yakin dilihat, disaksikan gitu oleh Allah. Berarti ini dengan Allah mengulang-ulang tentang ihsan di dalam Al-Quran dan cukup banyak. Ini menunjukkan, ini harus digarisbawahi ini ya. Ini menunjukkan bahwa ihsan itu pahalanya luar biasa besar. Ya, ihsan itu perasaan yakin. Berarti ya amal ruh teh, berarti ihsan makan gitunya amal ruh. Contohnya kalau yang barusan sedang mengerjakan sholat, di dalam hatinya ada nggak keyakinan bahwa sholatnya itu diperhatikan oleh Allah? Kalau demikian artinya kalau yakin nih bahwa sholatnya itu diperhatikan oleh Allah, mestinya pasti sebenarnya mah seharusnya mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya karena dilihat oleh Allah. Kita bandingkan saja kalau seorang tukang gitu ya, kalau dengan sesama manusia mah bisalah kong kali kong. Seorang tukang yang diperintah mengerjakan sesuatu, ketika yang memerintahnya ada, kan kerjanya itu bersungguh-sungguh benar-benar kembali seetik tah jelema mah ngapaheuhai kerjanya nggak bener ya. Kalau dengan manusia mah bisa, karena manusia kan tidak setiap saat memperhatikan. Nah, kalau Allah kan nggak ada waktu, nggak ada tempat. Allah itu muraqabah, Allah itu menyaksikan. Kalau dengan sesama manusia bisa demikian. Begitu ada kalau pekerja itu kalau ada manor mungkinnya, kalau ada manornya, kalau ada apalagi kalau ada sidak, kalau ada inspeksi, kerjanya benar gitu ya. Begitu berpaling saja nya tengah balieur ngaleos ya. Langsung ngarobrol deui we di garawe teh.
Ternyata muraqabah teh pengawasannya, maka judul pengintaian. Kalau diterjemah harfiah mah dengan judul teh pengintaian. Ya, artinya selalu Allah mengawasi. Itu kan kalau contohnya tadinya yang dikerjakannya adalah sholat. Aneh ya, misalnya kita bandingkan sholat juga nih pekerjaannya. Kalau seorang santri misalnya sholat di madrasah atau di masjid, kemudian ustadznya ada, oh bener sholatnya gitu, karena kan dilihat oleh. Tapi ketika ustadznya tidak ada, ketika gurunya tidak ada, bisa jadi bari hareureuy tah sholatnya ge. Ta eta muraqabah teh kalau dengan Allah bisa enggak demikian? Artinya harus selalu ya di dalam dirinya itu ada perasaan yakin. Anggaplah selama beribadah atau untuk hal-hal yang ibadahnya, karena ada Rasulullah teh atunya wahyu sih eta mah anta budallaha ari ibadah ke Allah teh kumaha. Ihsan itu apa? Kamu beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Udah ibadah mah 24 jam sehari semalam lagi. Ibadah itu kan 24 jam dalam sehari semalam, bukan hanya sholat, saum, zakat, haji. Bu haji atuh eta teh mah ibadah teh eta we unggulnya. Jadi mun kitu mah sapopoe ibadah dengan sholat teh unggul, zakat setahun sekali. Saum setahun sekali, haji saumur hirup sekali, sholat tunggal poe mah. Sementara menganggap ibadah teh mun inget ibadah teh wudu, sholat, karena saum teringat setahun sekali. Padahal sebetulnya kan anta budallaha, kamu beribadah kepada Allah seperti apa? Bagaimana sih yang disebut beribadah kepada Allah? Kan 24 jam dalam sehari semalam. Karena selama 24 jam itulah Allah muraqabah, malaikat juga menulis. Malaikat kan menulis amal manusia 24 jam. Bergantian kan, malaikat siang, malaikat malam, dua-duanya terus menulis amal manusia dalam sehari semalam, dalam sehari semalam 24 jam dalam sehari semalam. Bukan hanya kamu beribadah kepada Allah yang ada di dalam pikiran teh salat, mau disebut ibadah teh atuh eta mah pondasinya. Kan rukun Islam itu pondasi itu kan kalau bangunan kebak pondasi belum jadi apa-apa, baru juga pondasinya. Beribadah kepada Allah, ibadah itu luas karena Islamnya pun sangat luas. Nah, termasuk yang tadi contohnya, karena itu memang disebutkan oleh Rasulullah SAW-nya satuan-satuan iman itu ada 79. Yang paling mendasar, yang terbesar, yang paling berat itu adalah tentang la ilaha illallah, karena itu urusan akidah. Dan yang paling ringan itu adalah menyingkirkan duri dari jalan, itu satuan iman, bagian dari iman. Waktu menyingkirkan duri dari jalan disertai keyakinan gak bahwa Allah melihat apa yang saya lakukan? Itulah ihsan, itulah muraqabah. Ya, waktu menyingkirkan duri dari jalan itu disertai dengan keyakinan gak bahwa Allah ini melihat apa yang saya lakukan. Lebih dari itu, ya kalau dengan ilmunya bahwa Allah akan memberi pahala. Karena ini ditetapkan, ini bagian dari ajaran Islam, ini aturan, ini ketetapan dari Islam, ini berarti Allah yang menetapkan. Kalau melakukan apa yang diperintahkan, ditetapkan oleh Allah, pasti Allah memberi pahala. Nah, makanya di dalam ayat Ar-Rahman tadi, hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidak ada balasan bagi al-ihsan kecuali al-ihsan, yaitu yang baik lah gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran tentang ihsan ini diulang-ulang oleh Allah, terdapat cukup banyak, bukan satu duanya, cukup banyak ayat yang menyebut-nyebut ihsan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa ihsan itu pahalanya besar.
Ihsan itu yang mana? Ihsan itu adalah perasaan yakinnya waktu beribadah kepada Allah itu Allah melihat. Eta di dalam hatinya ihsan mah. Islam, iman, ihsan kan gitunya, tiga yang ditanyakan. Islam, iman, ihsan. Anggaplah Islam itu amalan, misalnya sholat, itu kan tadi rukun Islam. Ketika mengerjakan sholat, ini mengerjakan rukun Islam, mengerjakan bagian dari yang namanya Islam. Ihsannya ada nggak ketika sholat? Yaitu perasaan yakin kan ya, ihsan itu merasa yakin nggak sholatnya itu diperhatikan oleh Allah. Sholatnya dapat pahala, mengerjakan kaifiat gitunya, mengerjakan sholatnya dapat pahala. Di samping itu ihsannya juga berpahala dan pahalanya besar. Di muraqabah itu pahalanya besar. Merasa yakin, dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Ibadahnya itu diperhatikan oleh Allah. Eta bagian, ya nama bagian ruh, namanya ihsan. Nah, di dalam Al-Quran ininya pahalanya besar sehingga malaikat Jibril kan datang, di hadisnya kan malaikat Jibril datang ketika Rasulullah sedang berkumpul, bermajlis lah gitunya. Ketika Rasulullah SAW sedang bermajlis dengan para sahabat, maksudnya apa? Kan Rasulullah menjelaskan di ujung hadisnya, dia itu malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kalian. Islam, iman, ihsan. Ini yang diajarkan oleh malaikat Jibrilnya. Sa'ala anhu Jibrilu liyu'allimahum bi'azimi sawabihi. Ternyata seperti ini. Malaikat Jibril mengajarkan kepada kalian agama kalian. Malaikat Jibril menanyakan, sengaja berartinya menanyakan tentang ihsan, liyu'allimahum, untuk mengajarkan, memberitahu kepada orang-orang bi'azimi sawabihi wa kamali raf'atihi, bahwa ihsan itu pahalanya luar biasa besar dan kedudukannya, derajatnya tinggi. Artinya orang yang demikian, orang yang selalu orang yang selalu yakin bahwa Allah memperhatikan, dan juga ditambah Allah memperhatikan bukan hanya apa yang dilakukan, tapi apa yang ada di dalam hati. Kalau seseorang sholat, lalu ada yang ihsan, ada yang enggak, sholatnya sama-sama mengerjakan, tapi kalau yang satu ihsan atau muraqabah atau yakin bahwa sholatnya itu diperhatikan oleh Allah, kalau yang dua ihsannya nggak ada, sholat netepan sekedar kebiasaan, beda pasti nilainya. Ya beda pasti nilainya. Ini ihsan nih yang di dalam hatinya, itu yang pahalanya besar. Nah, Rasulullah menyebutkan demikian kan di ujung hadis ini. Itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kalian. Nah, ternyata mengajarkannya itu liyu'allimahum, untuk mengajarkan kepada orang-orang bi'azimi sawabihi, betapa besar itunya pahala ihsan itu, wa kamali raf'atihi, dan agung lah, mulia itu, seperti ini yang kemarin. Kalau dalam numananya, dalam kitab Riqaq pembahasan tentang al-khaufu minallah, takut kepada Allah. Takut kepada Allahnya di dalam kitab Riqaq kemarin, takut itu kan perasaan. Ya, takut, gembira, senang, sedih, itu kan perasaan.
Nah kalau di dalam diri manusia ada rasa takut, wah itu pahalanya besar tah memiliki rasa takut kepada Allah teh. Dan derajatnya tinggi, apalagi al khaufu minallah itu adalah puncak. Yang tertinggi itulahnya sebagai manusia itu adalah menjadi manusia yang takut kepada Allah, seperti yang Rasulullah sabdakan, ana akhsyakum ana a'lamakum wa akhsyakum billah, atau inna a'lamakum wa akhsyakum billahi la'ana, sesungguhnya yang paling tahu tentang Allah dan yang paling takut kepada Allah itu adalah aku. Makanya derajatnya paling tinggi Rasulullah, karena menjadi manusia yang paling takut kepada Allah. Ya itu kan rasa, kan takut itu rasa. Sehingga dengan rasa takutnya ini maka seperti apa amalnya, karena takut kepada Allah. Nah ini juga satu hal lainnya, sama lah kurang lebih dengan takutnya dalam arti salah satu rasa gitunya yang ada di dalam diri manusia. Takut kepada Allah wajib dan pahalanya besar. Sama kan kemarin juga dalam kitab Burikok, takut kepada Allah itu kan diperintah oleh Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Wajib berarti karena Allah memerintah. Nah di sini juga di ayat 195 tadi, ahsinu, ihsanlah kalian. Wajib berarti ihsan. Artinya wajib memiliki perasaan yakin, dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Nah, memiliki perasaan itu pahalanya besar. Dengan rasa takut, dengan rasa yakin, kalau terkait dengan ibadah sajalahnya, ketika mengerjakan ibadah itu karena takut kepada Allah, yakin diperhatikan oleh Allah, sigana maksimal meureun eta meureunnya akan maksimal ketika melakukan suatu amal soleh. Pasti maksimal jadinya kan, karena ya itulah karena takut kepada Allah, juga karena yakin diperhatikan oleh Allah, dan diperhatikannya itu kan untuk diberi balasan. Ya kan Allah harus tahu amalannya seperti apa sehingga balasannya nanti bagaimana. Dan ternyata Allah memang maha melihat, maha tahu, maha memperhatikan. Kemudian catatan berikutnya, kalau definisi ihsannya saya kira sudah banyak yang tahu ini ya tentang ihsan itu apa gitu. Tadinya Rasulullah mengatakan anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu kamu beribadah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Nah maknanya menjadi, ini kan saya katakan tadi, ini perlu penjelasan nih, kalimat dari Rasulullah ini perlu penjelasan. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Sementara ibadah itu tadi jangan dibatasinya, itu masalah sendiri gitu deh. Kalau mendengar kata ibadah teh wudu jeung salat gitu nu itu teh nu kabayang teh. Nu kabayang teh lantaran nu inget teh rukun Islam mah ibadah teh. Salat, zakat, saum, haji, salat, zakat, saum, haji eta ibadah teh. Sementara yang tiap hari itu kan salat. Jadi kalau mendengar kata ibadah teh semacam itu identik dengan sholat. Padahal ibadah itu 24 jam. Nah maknanya menjadi seperti ini. Itqanul ibadati biadaiha ala wajhihal ma'muri bihi. Menetapi sih, menetapi. Saya bahasa urangna. Ngerken. Artinya melakukan secara kontinu lah gitunya, melakukan amal soleh. Pan ini jadi ini semacam boleh dikatakan begini, ibadah itu sama dengan taat. Orang yang taat artinya pasti ibadah gitu kan. Orang yang ibadah itu adalah taat. Jadi ibadah
sama dengan taat, sama dengan beramal soleh. Tak eta teh sabisarang lah pokoknya mah. Orang yang beramal soleh itu ya artinya dia taat, makanya beramal soleh. Dan kalau melakukan demikian itu disebutnya orang itu beribadah kepada Allah. Kalau yang tidak melakukan amal soleh, taatnya di mana? Terus ibadahnya yang mana? Ya teman ada identik, teman boleh disebut sama dengan lah gitu. Ya, ibadah itu sama dengan taat, sama dengan beramal soleh. Nah sementara di sini kan anta budallaha, kamu beribadah kepada Allah, artinya kamu taat kepada Allah. Terus yang dilakukannya apa? Amal soleh itu kan tadinya taat, ibadah itu sama dengan taat, sama dengan beramal soleh. Jadi kamu beribadah kepada Allah, artinya kamu beramal soleh. Dan beramal soleh itu, amal soleh itu kan sangat banyak ragamnya. Sering saya katakannya beramal soleh itu bagaimana? Sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, bahkan tidurnya pun ibadah. Kalau orang Islam kan begitu bangun tidur, ku terus mandi. Begitu bangun langsung ibadah yang dilakukannya, berdoa alhamdulillah, itu amal pertama. Begitu sadar kan, karena tidur kan tidak sadar, begitu bangun saja langsung ibadah yang dilakukannya. Terus terakhir sebelum tidur berdoa, itu kan ibadah. Rasulullah mengajarkannya, jika kamu hendak tidur lah itunya, jika kamu beranjak, jika kamu naik ke tempat tidur kamu, berbaringlah ke sebelah kanan, kemudian berdoa. Jadikan doa tersebut sebagai ucapan terakhir kamu pada hari itu. Berarti terakhir kan? Tersebut ibadah teh dari bangun tidur hingga tidur lagi. Bahkan kenapa tidurnya pun itu adalah ibadah, karena Allah memerintah. Ya karena Allah memerintah kan tidur. Ayat eta tepat isyarat tidur, berarti wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya nafilah itu ayat 78 teh. Anu aqimi sholata liduluki syamsi teh. Eta ayat 7. Ya. Al-Isra ayat 78. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Itu ayat 79 tentang waktu sholat. Oh, cek si Ade Armando mana di Quran yang menerangkan waktu-waktu sholat. Horea ngomong jeung gitu malah darayang. Percuma gitu. Ngomong jeung gitu mun ulama mau ada, wah iya ada ulama nih yang mana basah ngomong leuwih ngaco kitu gikeun bae lah. Si eta mah ada di dalam Al-Qur'an yang menerangkan waktu-waktu sholat. Pantas saya teu ngarti baru ngarti Quran atuh. Asup ka nyaman wae bebas cuk maneh mun mana we heula. Dahar ka manehna pokona geus kitu mah. Intinya ayat Al-Isra ayat 78. Ayat 79-nya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Min pakai minnya, wa minal laili sebagian malam, fatahajjad bihi teh begadang lah. Ada tahajud kita begadang. Nafilatan salat geuningan. Salat dari sebagian waktu malam itu, gitulahnya salat malam lah. Itu menjadi pahala sunat. Wa asa rabbuka an itu teh anu maqam mahmudah teh
Abi teh naon abi sebener atuh macakeun ayat teh sok pabulit wae. Asallahu an yab asaka asa an yab asakallahu maqamam mahmuda. Nah, itu kan isyarat sare ari peuting teh ngan ulah sare wungkul. Tapi sisihkan sebagian malam itu untuk sholat malam. Kan isyarat tidur kalau malam. Tapi di wa minal laili nya sebagian waktu malam itu gunakan untuk sholat malam. Eta anu salah mah sare henteu salat henteu. Dua pelanggaranana atuh mah mun moal salat sare atuh. Ieu mah salat henteu sare henteu apa tuh berat gede-gede teh dosa teh hiji ge atuh berat dosa mah. Nah kembali lagi ke sininya. Itu yang sebut ibadah itu adalah 24 jam ibadah, tidur pun ibadah. Tidur itu diperintah oleh Allah. Ada ayat yang lainnya nanti teh anu anu kami jadikan malam sebagai waktunya istirahat. Eta ayatnya eta mana ayat lebih dari satu ternyata. Lebih dari satunya ada kami jadikan malam itu untuk tidur. Berarti ta Allah nur pun gitu teh. Begadang gitu baik salat hantu kan begadang jangan begadang jangan begadang kalau tidak ada perlunya. Bukan itu syariat dititan ini ibadah berarti melakukan itqanul ibadati, melakukan secara kontinu ibadah. Tapi mana ibadah? Nanya jangan dibatasi. Kalau mendengar ibadah teh salat. Ibadah salat kadinya we unggul pikiran teh. Ya, padahal tadi kan bangun tidur saja langsung ibadah. Terakhir mau tidur ibadah yang dilakukannya. Tengah-tengahnya naon atuh? Bangun tidur dimulai dengan baca doa ibadah. Terakhir mau tidur membaca doa itu adalah ibadah. Terus tengah-tengahnya mau apa? Tengah-tengahnya mau kumaha urang we nya. Atuh pancan waktuna hirup urang kumaha urang ayeuna mah. Ke di surga tak kakara ku Allah dibikeun pek hirup maneh nu maneh. Di dunya keneh mah ulah waka. Bangun tidur ibadah, mau tidur ibadah, masa tengahnya bukan ibadah? Ya sementara tidurnya sendiri itu juga ibadah 24 jam ibadah makanya ibadah amalan amalan yang disebut ibadah itu sangat banyak, sangat beragam sampai kepada yang tadi lah. Ya membuang duri dari jalan kan, mematikan lampu, ngepel lantai. Keseharian teh tadi dinya tak ngumpulkeun kumpul pahala gitulah, kumpul pahala gitunya karena setiap amalan itu kan diberi balasan, diberi pahala oleh Allah. Nah, melakukan ibadah secara kontinu, secara terus menerus itunya ibadah enggak boleh sekali-sekali. Harus dilakukan secara kontinu, secara konsisten, kalau bisa konstan kan hese konstan mah. Sok aya wae aya wae atanan tah turun. Sakitu biasana jurus katujuh ge meunang ngalawan setan teh hiji waktu mah ari keur balangah. Ku jurus kahiji geus tigubrag deui. Melakukan ibadah secara kontinu, konsisten, biadaiha ala wajhil ma'muri bihi. Nah, ini yang namanya ibadah itu adalah Allah yang menentukan, yaitu dengan melaksanakannya sesuai dengan isi perintahnya. Ya, mengerjakannya itu sesuai dengan isi perintahnya. Nah, kalau nggak salah sering nih saya contohkan yang ini kan. Kalau seorang pembantu gitu diperintah masak sayur asam, ini uangnya
Lalu si pembantu itu pergi ke pasar, kemudian beli sayur, dia melaksanakan perintah bukan? Ternyata dia malah naon sayur asam mengenah keneh sayur kacang, tuluy meuli kacang dia melaksanakan perintah enggak? Yang namanya beribadah itu melaksanakannya sesuai dengan isi perintahnya. Si pembantu ini kan tadi pergi ke pasar beli sayuran. Ngadon sayur sop sama kan sayuran, dia pergi ke pasar, uangnya dibelanjakan, lalu dia memasaknya, tapi jumlah jamleh alah secara keseluruhan dia taat gak? Kan tidak sesuai kan? Bukan berarti dia tidak taat. Padahal ada, makanya yang disebut ibadah itu adalah melaksanakan perintah sesuai dengan isi perintahnya, sesuai dengan ketetapan ketentuannya dari Allah. Sayur asam titik, cek aing sayur asam. Maka jeung mikir, sayur asam jeung hasum. Mending sayur sop aya kerewedan kan lumayan cenah geunah. Dia pergi ke pasar, dia belanja sayuran gitu kan benar, kemudian dia memasaknya jadi sayuran tapi tidak sesuai dengan isi perintahnya. Benar salah yang dilakukannya ini? Begitu kan, benar salah nih yang dilakukan si pembantu ini? Gitu yang dipuji. Raos nanya basakan abi maneh cenah jawab gitu berenang. Nu kabayang teh aduh makan di tengah berang sigana sayur asam seger sigana ya. Aya deui tah kudu make ilmu teh, kudu cerdas, kudu pinter. Dengan perintah yang sama tah nyayur asam meuli eta nyayur asam we bunggul sapanci. Bener tuh. Tah dari nu kitu sayur asam mah atuh barina ge asam we bunggul sieuna teh sapanci itu. Hari ini sayur naon? Apaan sayur asam? Bener tuh. Dari nu kitu sayur asam nya. Kudu make ilmu atuh sagala ge. Yang sebut sayur asam teh asam we sapanci. Rentul jeung sikina unggul. Padi sayur asam nu kieu aing boga pembantu teh cenah. Sigana teh teh. Aya nu taat, odob gitu. Aya nu taat, on aing saangger we salah. Apa seperti itu yang namanya sayur asam lain? Aya deui nu modifikasi euy. Terus sayur asam pakai kerewedan. Aduh bingung deui wae. Sayur asam hinyai mah di mana ge. Sayur asam aya kerewedan saeueuh. Makanya sesuai dengan perintahnya. Artinya harus tahu dulu kan, harus punya ilmunya supaya benar nih pelaksanaannya. Aya nu tidak bermaksud melanggar asam bunggul sapanci salah deui wae atuh eta mah meskipun bukan dengan maksud melanggar tapi tidak punya ilmu. Tanu kitu tah anu di dalam Al-Fatihah di ayat terakhir teh ad-dolin tanu kitu tah. Semangat beramalnya iya tapi salah. Ya tersesat lah, bukan tidak bermaksud taat. Eta waladolin teh ghairil maghdubi alaihim waladolin, bukan tidak beramal tapi beramal hanya salah karena tidak punya ilmunya. Tanu nyayur asam teh kitu, asam bunggul sapanci eusina teh. Aya deui nu wah sigana mun dikiekeun dikitukeun geus eta teh jadi salah kalah kumaha ge. Mau kitu mah duitna diterima tuluy we meuli kupat tahu. Atuh jelas melanggar sama. Ari kanikmatanna dibere parentahna teh dilaksanakeun teh. Diburuhan, buruhna bari dicokot. Tuluy we pake jajan martabak anu saloyang sabaraha teh. Anu isuk-isuk teh. Ciceng lah ngaranna teh kitu teh. Saloyang teh boleh gocek naik ka rumah tuh. Gitu. Nah ini ya ihsan itu adalah itqanul ibadah,
mengerjakan secara tetap, konsisten gitunya, bahkan dituntut konstan. Konstan itu artinya kan tidak mengendurnya, dituntutnya kan tidak mengendur gitu. Urusan ibadah mah harus konstan, bahkan tetap ya, mengerjakan secara tetap ibadah dan melaksanakan ala wajhihal ma'muri bihi, sesuai dengan isi perintahnya. Tayena ya ma'a riayati hukukillahi ta'ala, dengan disertai dengan tadinya pelaksanaannya sesuai dengan isi perintahnya, dan juga disebutnya itu memenuhi segala sesuatu di sekitar ibadah itu, di sekitar ibadah yang dilakukan itu, disertai dengan penuhi seluruh, memelihara, menjaga seluruh hak-hak Allah. Artinya kan bukan hanya dilaksanakan, harus dan kesungguhan, berartinya kesungguhan, keseriusan. Nah pasti kalau seperti ini disertai dengan wa muraqabatihi wastihdori uzmatihi wa jalalihi ibtidaan wastimroron. Tak iya kalau diurai mah makna anta budallaha ka annaka tarahu. Ya, anta budallaha ka annaka tarahu, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Maknanya menjadi begini: mengerjakan ibadah secara tetap, secara konsisten, dengan yang mengerjakannya itu sesuai dengan isi perintahnya, dibarengi dengan menjaga hak-hak Allah di sekitar ibadah tersebut. Wa muraqabatuhu, tayanya juga disertai dengan keyakinan bahwa Allah Maha melihat. Tadi tanya muraqabah nama nih, disertai dengan keyakinan bahwa apa yang dilakukannya, ibadah yang dilakukannya itu diperhatikan, dilihat, diawasi oleh Allah. Wastihdori uzmatihi, aduh ieu mah rada hese ieu mah ya. Salat lah contohna ieu mah nya. Tadi kan ibadah, menyebut ibadah kan bukan hanya salat. Kalau ya muraqabah tadinya dibarengi juga disertai dengan keyakinan bahwa apa yang dilakukannya itu dilihat oleh Allah. Itu ya, itu makna, jadi itu makna dari seolah-olah kamu melihatnya gitu kan. Seolah-olah kamu melihat Allah sedang apa? Dan melihat Allah sedang memperhatikan kita gitu kan, seolah-olah kita melihat Allah sedang mengawasi. Seperti inilah yang kerja diawasi mandor gitu tah. Kerjanya wah serius karena dia tahu itu kan mandornya sedang melihat. Nah dalam ibadah itu seperti itu, muraqabah itu. Ini unsur ini hadir gitu ya. Di dalam dirinya itu ada perasaan yakin seolah-olah Allah sedang mengawasinya. Satu tah muraqabah nama. Kemudian yang kedua yang harus hadir di dalam hati, yang barusan muraqabah kan perasaan yakin. Seolah-olah gitulah Allah itu benar-benar hadir itu di depan kita sedang mengawasi. Nah yang kedua yang harus ada di dalam hatinya adalah, contohnya nih, kalau sedang sholat, ada di dalam hati nggak apa namanya semacam itulahnya kesadaran, pengakuan, keyakinan bahwa Allah itu maha agung, Allah itu maha besar. Kita mau beribadah kepada Allah itu karena Allah itu maha. Itu perasaan ayat tuh. Sehingga apalagi dengan hadis yang ini,
amma fis sujudi fa aksiru fihi du'a. Ada lagi yang fajtahidu ya. Adapun ketika kamu sedang sujud, banyak-banyaklah berdoa. Ada juga yang bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Fa innahu qaminun ayustajabalakum, karena berdoa waktu sujud itu paling besar kemungkinan dikabulkannya. Mengapa demikian? Itunya karena aqrabu ma yakunul abdu aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Kondisi keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah itu adalah ketika sedang sujud. Dan posisi sujud itu benar-benar merendah diri di hadapan Allah. Posisi sujudnya yang paling merendahkan diri. Padahal orang yang mau mengerjakan sholatnya juga sudah mengakui, berarti merendahkan diri di hadapan Allah. Makanya beribadah, makanya menyembah disebutnya kepada Allah. Artinya itu kan bentuk pengakuan bahwa Allah itu maha agung, maha besar. Nah itu harus hadir ketika sholat. Satu, muraqabah. Yang kedua, istihdaru uzmatihi. Di dalam diri itu hadir pengakuan, kesadaran, pengakuan, keyakinan bahwa Allah itu maha agung, maha gagah. Istihdaru uzmatihi wa jalalihinya, maha besar, maha segalanya lah gitu Allah tanya. Ibtidaan wastimroron, mulai sejak awal gitunya mengerjakan ibadah tersebut dan terus hingga selesai ini hadir, tidak putus gitu ya, keyakinan diawasinya terus mulai dari awal. Kalau sholat gitunya mulai dari awal sholat sampai selesai. Dan satu lagi yang juga harus hadir itu adalah tetap perasaan, pengakuan, kesadaran. Kenapa kita mau beribadah, mau menyembah kepada Allah itu? Karena Allah maha agung, maha gagah, maha segala-galanya. Artinya ketika sholat itu benar, ketika sholat contohnya gitu, karena ibadah tadi kan banyaknya sebetulnya. Ketika sholat itu benar-benar terasa kita ini betul-betul merendah diri di hadapan Allah. Itu juga yang harus hadir di dalam hatinya ketika sedang beribadah. Nah sekali lagi berarti nih ya, jadi seperti ini nih maknanya yang disebut kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Maknanya adalah melakukan ibadah secara tetap, melakukan ibadah secara konsisten. Bahkan dituntut konstan, kan tidak menurun ya, urusan ibadah mah jangan sampai menurun kan sebetulnya. Dengan melaksanakannya sesuai dengan isi perintahnya, isi ketentuan dari Allahnya, isi ketetapannya, dibarengi dengan menjaga, memelihara hak-hak Allah. Dan perasaan yakin diawasi oleh Allah, juga pengakuan, kesadaran, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah itu maha besar, maha agung, maha gagah. Dari mulai mengerjakan ibadah itu hingga selesai. Tak itu makna nubi teh anta budalloha ka annaka tarohu nih. Baru sepotong berarti ini ayat sepotong deui. Ya karena ihsannya kan itu kan baru sepotong. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Eta mana etanya, mana itunya belum. Kalau kemarin-kemarin lah kemarin itu kan tentang coba jelaskan kepadaku apa itu Islam. Rasulullah kan menyebut rukun 5-nya yang disebut rukun Islam. Kemarin juga dijelaskan tapi tidak dalam yang ini nih, soalnya lu iya pan aya nama judulnya teh muraqabah. Nah, tentang iman juga kemarin lah, itu mah sekilas lah gitunya, tentang Islam, tentang iman sesuai dengan jawaban Rasulullah. Ternyata beliau kan hanya menyebutkan rukunnya, rukun Islam, rukun iman.
Tadi dia ye nu kudu diedankeun we. Ayeuna ye bab muraqabah mah nu ieuna tah. Ternyata baru sampai situ saja kan maknanya berat itu kan, yang disebut anta budallaha ka annaka tarahu itu apa? Bagaimana? So, yang barusan beribadah secara kontinu, secara konsisten. Dan ibadah itu bukan hanya sholat kan, artinya 24 jam harus seperti ini. Disertai bahkannya pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan Allah, sambil menjaga hak-hak Allah, kemudian juga disertai dengan perasaan yakin bahwa Allah mengawasi dan kesadaran serta pengakuan bahwa Allah itu maha segala-galanya, terutama Allah maha besar. Tosilah sapotong heula berarti teh ieu tentang ihsannya, apa yang disebutkan oleh Rasul kan belum selesai nih. Ini baru maknanya baru sampai di situ, baru tentang kalimat sampai di sini anta budallaha ka annaka tarahu. Masih ada nih kalimat berikutnya yang perlu juga penjelasan. Ayeuna mah dua hiji. Tas dua hiji itu ayeuna mah. Berarti nanti masih ini nih lanjutannya nih tentang apa itu ihsan ya, karena inilah muraqabah. Nah, di dalam kitab ini itu dalam bab kelima muraqabah itu tentang yakin diawasi oleh Allah, ini sebagai hadis yang pertama. Nah, ternyata muraqabah itu sama dengan ihsan. Bukan sama dengan ihsan, berarti bukan sama dengan ihsan. Arti ihsan mah beramal soleh. Kalau muraqabahnya itu adalah perasaan yakin gitu kan, ketika beramal solehnya itu diawasi oleh Allah.